Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas tentang Kuman yang secara mengejutkan bagi gue dipecat, dan itu karena kalah lawan Rayo Vallecano ya 1-0 dengan gol Falcao. Terlepas dari itu semua, memang permainan Barca ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh Kuman gitu, dengan pemain yang ada, dan permainan menurut gue ya memang mentoknya segitu aja, dan memang kualitas pemainnya belum ada yang mature gitu, dan beberapa pemain itu terlalu sangat tidak konsisten, jadi memang nggak bisa mengangkat Barca ini. Dan memang kan kalau misalnya lu nggak bisa mencetak gol atau peluangnya disia-siakan atau penalti nggak masuk, masa lu salahin Kuman gitu menurut gue. Dan walaupun memang permainannya ini rada defensif ya belakangan ini kan takut kejebolan banyak menurut gue Kuman, tapi seharusnya dengan kualitas pemain yang ada dan melihat lawannya harusnya bermain lebih keluar. Dan di samping itu Des terus banyak pemain yang harusnya nggak di posisinya dimainin di posisi yang aneh, jadi nggak keluar lah potensi terbaiknya. Dan beberapa pemain yang menurut gue jelek gitu, yang nggak pantas di starting lineup, kayak Yusuf Demir, kayak Sergio Roberto yang jelek banget, atau Eric Garcia, atau Pique, atau Jordi Alba yang udah tua sekarang, lari nggak terlalu cepat walaupun masih mature mainnya, dan Busquets tim parah. Dan itu Kuman nggak berani ganti gitu, dia kayak nggak punya power. Dan memang kelihatan dari laga semalam Rayo Vallecano itu mainnya sebenarnya counter attack, dan Barca nggak kekurangan peluang untuk mencetak gol. Ada 3 peluang atau 5 peluang besar, dan itu harusnya jadi shot on target, tapi karena finishingnya jelek dan hilang aja itu peluang. Dan sebenarnya ada yang tidak tercatat di data bahwa harusnya itu jadi peluang, tapi karena end passing atau end passing atau decision making jelek pemain Barca, karena memang banyak pemain muda, jadi ini nggak jadi peluang. Jadi di data tuh nggak kelihatan bahwa ini big change gitu. Dan kalau kita lihat memang gue setuju nggak setuju kalau Kuman dipecat. Kalau misalnya Kuman harus banget dipecat, menurut gue di akhir musim, karena ini transisi. Dan kalau transisi di tengah musim gini jadi bingung kan. Lu udah bikin fondasi pemain-pemain Belanda buat Kuman, tapi Kumannya dipecat. Jadi kalau memang ntar ada pelatih baru, gue nggak yakin ini akan menjadi solusi. Minimal menurut gue Kuman diberi waktu sampai winter break lah, atau istirahat di transfer musim dingin. Dan misalnya kalau itu dipecat, bisa pelatih yang baru ini bisa transisi gitu, dengan mungkin ada transfer musim dingin dan latihan-latihan internal gitu. Kalau ini kan terlalu mendadak menurut gue. Ya walaupun Chelsea waktu itu pergantian pelatih di Tuchel itu memang pertengahan musim, tapi Tuchel ini punya kualitas. Tapi kalau kita lihat pelatih yang available, siapa yang punya kualitas? Itu menurut gue Chelsea beruntung karena ada Tuchel waktu zaman Chelsea mencat Lampard. Nah, PR-nya sekarang siapa pelatih yang bisa meneruskan warisan Barsanya Kuman sekarang? Kalau Erik ten Hag menurut gue masih ada kontrak, dan itu juga rebutan sama MU. Dan walaupun Erik ten Hag bermainnya proper football dengan pemain muda, tapi kan kita nggak tahu apakah dia bisa mengontrol ruang ganti, dan di samping itu dia bisa manage pemain bintang nggak, walaupun memang strateginya bagus. Dan menurut gue Erik ten Hag ini exception ya di antara sekian pelatih Belanda yang ada. Menurut gue Erik ten Hag yang paling proper strateginya dan paling atraktif bermain dibanding Van Gaal, dibanding Guus Hiddink, dibanding pelatih Belanda yang kita tahu lah. Memang tergantung harus nego sama Ajax juga sih, dan MU juga ngincer Conte, Erik ten Hag sama Zidane. Nah, Barca kan ngincernya Xavi atau Erik ten Hag. Nah, gue proper Erik ten Hag. Karena Xavi ini kan kalau kita lihat track record dari belakang-belakang mah, Xavi ini masih jadi tanda tanya besar begitu. Dan Xavi harusnya dicoba dulu di Liga Eropa, apakah dia bisa mengangkat tim yang biasa jadi bagus. Kalau kita melihat fakta bahwa Xavi ini juara Liga Qatar, Ole juga juara Liga ini dong, Norway. Jadi ini bukan tolak ukur yang tepat menurut gue.
Walaupun memang katanya Xavi ini bermain tiki taka ala Barcelona, tapi kan karena itu kan disuntik dana juga Al-Sadd dengan pemain-pemain yang lumayan. Jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa Xavi adalah pelatih yang tepat. Jadi kalau lihat dari sudut pandang bahwa Xavi ini bisa juara liga bersama klubnya, Ole juga bisa waktu di Molde kan. Jadi itu bukan dasar yang kuat menurut gue untuk mendatangkan Xavi. Jadi gue lebih prefer Erik ten Hag. Tapi ini sebetulnya di tangan Laporta ya. Dan Laporta ini juga agak tricky orangnya. Kita nggak bisa membaca strategi manajemennya yang memang sulit untuk ditebak, unpredictable. Kemarin Messi nggak dipertahankan dan segala macam. Jadi sekian menurut gue, mungkin itu aja dulu. Nanti gue mungkin sambung kalau ada kabar terbaru tentang Barcelona. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.